Oke, saudara, kita buka 1 Korintus. Hari ini kita membaca di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-9 saja. Ya, 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-19 saja. 19, sorry ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, hari ini pada saat kita melihat di dalam dunia ini, manusia seringkali menempatkan kebutuhan menjadi yang paling utama. Maka manusia nggak bisa lepas dari needs. Manusia nggak bisa lepas dari kebutuhan. Dan kalau kita melihat di dalam dunia, orang-orang seringkali menempatkan kebutuhan itu di dalam 5 hal. Dan 5 hal ini sudah banyak dibicarakan dari satu pengaruh dari satu orang yang namanya Abraham Maslow. Dia adalah seorang bapak manajemen. Mungkin sudah beberapa tahu akan keberadaan seorang yang bernama Abraham Maslow. Dia mengatakan bahwa manusia tidak bisa lepas dari 5 kebutuhan. Kalau misalnya manusia lepas dari 5 kebutuhan ini, manusia bisa gila. Maka 5 kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Pertama adalah kebutuhan fisik, yaitu apa? Perlu makan, perlu tempat tinggal, dan juga perlu untuk bagaimana mereka punya uang. Dan itu adalah satu kebutuhan fisikal, di mana manusia mengejar sandang pangan, mengejar akan satu kebutuhan untuk mereka memiliki akan satu hal mereka dapat hidup. Itu pertama, sudah kebutuhan fisikal, di mana tidak ada manusia yang tidak mengejar itu. Kedua, yaitu kebutuhan akan sense of belonging, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Setiap orang pasti punya kebutuhan itu. Setiap orang pasti mau mengejar itu. Dan pasti semua orang juga mau dikejar itu. Ya. Maka itulah kebutuhan yang kedua, di mana manusia tidak bisa lepas dari sense of belonging di dalam needs-nya untuk mereka mengalami cinta maupun mereka dicinta. Ketiga, yaitu manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan estetika. Estetika itu keindahan. Gimana manusia hidup dapat menciptakan dunia lebih baik? Gimana saya hidup bisa bikin lebih harmonis? Gimana saya hidup bisa bikin hidup lebih akan memiliki akan satu tatanan yang lebih rapi? Setiap orang pasti ingin hidup lebih rapi. Setiap orang ingin pasti hidup lebih teratur. Pasti setiap orang ingin hidup lebih harmonis. Dan juga keempat, kebutuhan yang keempat yang nggak bisa lepas dari manusia, yaitu kebutuhan security. Sekuritas, aman. Gimana gue bisa mengalami comfort zone? Dan seringkali pada saat kita mau mengalami comfort zone di situ, kita harus sadar bahwa security itu adalah untuk sementara, atau security itu adalah untuk selama-lamanya di saat saya hidup. Ya, makanya that's why kalau kita melihat banyak perempuan kalau mau menikah atau mau berpacaran dan sebagainya, biasanya mereka pasti untuk apa? Mengharapkan satu hal. Apakah aku pada saat menyerahkan diriku kepada pria ini, saya betul-betul secure? Ya. Saudara, semua orang, pria pun juga demikian. Pada saat saya menerima istri ini, apakah perempuan ini dapat menjadi istri saya? Apakah saya juga dapat menjadi orang yang secure bersama dengan dia? Maka security adalah satu hal yang nggak bisa lepas juga dari hidup manusia. Maka sudah, itu yang ada dalam poin keempat. Dan poin kelima, kebutuhan manusia nggak bisa lepas dari self-actualization, yaitu aktualisasi diri. Bahwa saya perlu membuktikan diri. Saya perlu memperoleh sebuah achievement. Saya perlu untuk memperoleh sebuah reward. Saya perlu untuk mengejar sebuah prestasi. Kalau saya nggak punya satu keinginan untuk mengejar prestasi, berarti saya bukan manusia. Setiap manusia ingin berprestasi. Setiap manusia ingin memperoleh achievement.
entah itu achievement yang tinggi maupun achievement yang biasa atau achievement yang rendah, tetapi manusia tidak bisa lepas dari sebuah actualization. Dan inilah menjadi satu hal bagaimana kita melihat pada saat Abraham Maslow, bapak manajemen itu, dia mengatakan 5 poin ini, dia mengatakan ini kebutuhan mutlak dari manusia. Ini kebutuhan yang bisa bikin manusia gila. Dan saudara, kalau kita secara humanistik membaca 5 poin ini, benar nggak Abraham Maslow? Benar, saudara. Di satu kampus di Hong Kong, namanya Hong Kong University of Science and Technology, itu satu kampus yang setiap bulan langganan orang bunuh diri. Sekolahnya itu ada di atas gunung, sudah di atas lembah, dan disitu banyak orang hobi banget untuk apa? Untuk lompat dari atas ke bawah. Dan kebanyakan itu orang-orang Chinese, kebanyakan adalah orang-orang dari mainland China, dan mereka banyak sekali lompat. Pada saat ditanya, dicari informasinya, yang lompat itu bukan orang yang goblok loh. Mereka tuh orang yang juara 2 atau juara 3. Nah, kenapa mereka lompat? Mereka lompat karena nggak dapat juara 1. Saya pikir, saya nggak juara-juara, gimana gitu ya. Harusnya kita yang mestinya lompat gitu ya. Yang mestinya lompat tuh kita, bukan mereka. Mereka masih juara 1, juara 2, juara 3. Ngapain mereka lompat? Dan statistik yang dihasilkan adalah yang lompat yang pertama, yaitu karena mereka gagal memperoleh achievement. Mereka mau mengejar sebuah prestasi, mengejar sebuah achievement, tapi mereka kagak dapat. Dan pada saat mereka nggak dapat di situ, akhirnya mereka gagal. Dan mereka menganggap dirinya gagal. Mereka sudah kehilangan needs-nya, need yang mau dia capai. Akhirnya dia merasa, aku nggak layak lagi hidup. Aku gila sekarang. Dan akhirnya dia lompat. Kedua, yaitu banyak orang bunuh diri, lompat dari gedung tinggi ke bawah. Juga karena karena putus cinta. Waduh, sudah kasihan deh. Yang putus berapa kali itu harusnya lompat juga gitu kan. Yang ini, aduh, ini betul apa? Dia mengalami akan satu struggle. Kenapa? Karena dikhianati atau mengalami satu hal cintanya dipermainkan dan akhirnya lompat dari gedung dan sebagainya. Saya waktu setiap bulan saya mampir ke sekolah itu, saya langsung tanya, ada yang bunuh diri lagi nggak? Selalu ada. Ya. Maka sudah ada jadwalnya, saudara, setiap bulan. Cuma tanggalnya unpredictable, gitu ya. Nah, saudara, ini menjadi salah satu contoh di mana kebutuhan yang dilihat dari manusia. Mereka kalau tidak mencapai semuanya ini, maka mereka akan jadi gila dan mereka lebih baik mati. Tapi pertanyaan kita sebagai orang Kristen, apakah itu kebutuhan mutlak bagi setiap mereka? Saudara, apakah itu kebutuhan yang paling hakiki di dalam hidup mereka, sehingga pada saat mereka gagal, mereka akhirnya mengambil jalan pintas untuk lompat dan mati? Saudara, apakah itu kebutuhan yang absolut, kebutuhan yang mutlak? Di saat kita membaca di dalam pasal 15 ayat yang ke-19, khususnya dalam 1 Korintus, kita melihat jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dalam segala manusia. Saudara, di dalam konteks yang kita bicarakan di dalam 1 Korintus ini bukan bicara tentang orang yang di luar kekristenan, saudara. Ini justru mengatakan bahwa apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Konteks di sini bukan bicara tentang orang di luar kekristenan, tapi konteks ini bicara yaitu di dalam intern kekristenan sendiri. Kenapa, saudara? Rupanya ada satu realita bahwa di dalam intern kekristenan sendiri ada orang-orang yang tanda kutip Kristen, tapi mereka hidup secara Kristen secara lahiriah saja. Mereka kelihatannya Kristen, tapi mereka hanya meletakkan pengharapan pada Kristus hanya di dalam needs mereka saja, hanya dalam kebutuhan mereka saja. Tuhan tolong ya supaya aku dapat makan enak hari ini ya. Itu memakai pengharapan di dalam Kristus, tapi untuk konteks apa? Makan. Tuhan, aku ini ya minta ya supaya apa? Supaya aku dapat cewek cantik jadi istriku ya, dan sebagainya. Kita berpengharapan dalam Kristus, tapi hanya dalam urusan dapat dicintai maupun di dalam mencintai.
Tuhan, biarkan aku sekolah nanti bisa menciptakan dunia yang baru, yang menghasilkan teori yang baru, dan akhirnya saya dapat bersumbangsi untuk dunia ini ya. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi saudara, memakai pengharapan dalam Kristus hanya untuk diri kita. Untuk apa? Gua nanti bikin new formula, dan akhirnya aku dapat bersumbangsi, maka nanti yang dapat nama juga adalah aku. Maupun juga security, saudara. Misalnya, Tuhan kasih aku keamanan ya, misalnya di saat jalan satu jalan yang gelap gitu ya, kita selalu bilang, Tuhan beri aku keamanan supaya aku bisa jalan, tidak ada gangguan dan sebagainya. Nah, salah sih saudara, itu bukan suatu hal yang salah, tetapi seringkali kita kalau hanya terpatok sampai di situ, kita hanya berpengharapan pada Kristus cuma di dalam kebutuhan tersebut, it's nothing ya. Maupun juga di dalam self-actualization. Kenapa saudara? Karena self-actualization pasti tidak berhubungan dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Karena kita bukan mengaktualisasi untuk menjadi someone yang bisa dikatakan sebagai Tuhan. Justru self-actualization itu hanyalah satu konsep di mana manusia ingin memperoleh achievement. Yes. Tapi you must to remember bahwa kamu pada saat mengejar achievement, kamu tidak boleh memutlakkan diri. Kenapa? Karena self-achievement, self-actualization itu bukanlah menjadi satu konsep yang diajarkan dalam firman Tuhan. Karena jika kita jatuh dalam self-actualization, kita akan menjadi seorang yang kelihatannya berhasil, tetapi sebenarnya hati kita kosong. Kenapa? Yang kita mutlakkan tidak dari hati yang suci. Yang kita mutlakkan bukan dari hati yang sesuai yang diberikan oleh Tuhan, tapi yang kita anggap aktualisasi kita adalah yang kita create sendiri di dalam posisi kita sebagai manusia, bukan Tuhan. Maka saudara, di dalam ayat ini dikatakan, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, lu orang paling malang, atau bahasa aslinya lebih tepat, lu orang paling kasihan. Waduh, pada saat saya baca ayat ini, saya orang yang paling kasihan. Kasihan karena apa? Karena di saat saya memperoleh pengharapan dalam Kristus, saya salah berharap dengan Tuhan. Saya salah berdoa dengan Tuhan. Saya salah untuk bagaimana untuk menyatakan bagaimana Kristus memiliki akan satu tempat di dalam hati saya. Kita salah menempatkan diri, saudara. Kita hanya menempatkan Tuhan sebagai kebutuhan. Kita bukan menempatkan diri sebagai Tuhan di atas seluruh kehidupan kita, di atas seluruh situasi kita, di atas seluruh apa yang kita jalani. Maka banyak orang Kristen yang hari ini, kalau kita bisa katakan, mereka hanya menempatkan Kristus hanya sebagai tempat di mana dia harus untuk melampiaskan apa yang menjadi kebutuhan pribadi. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kesaksian. Yang ada cuma ada satu hal. Semuanya hanyalah sebuah hidup yang sesuai dirinya sendiri. Maka orang yang demikian adalah orang yang tidak mengerti arti keselamatan Kristus. Orang Kristen yang macam demikian adalah orang Kristen yang tidak tahu kenapa Yesus harus di atas kayu salib mati. Kenapa dia harus di atas kayu salib menebus dosa. Kenapa dia harus di atas kayu salib untuk mengalami penderitaan itu. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak untuk melihat apa pentingnya kita berpengharapan dengan benar di dalam Kristus. Apa artinya kita menaruh pengharapan yang tepat dan akurat di dalam Kristus. Saudara, maka hal yang pertama yang kita harus bereskan adalah who am I? Siapakah saya sehingga saya menerima pengharapan di dalam Kristus? Siapakah saya sehingga saya harus untuk menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup saya? Kenapa saya harus menempatkan dia menjadi paling utama? Kenapa yang harus saya muliakan adalah cuma dia? Dan saya tidak boleh mengambil ruang untuk saya untuk menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan dalam hidup saya. Poin pertama yaitu kita harus mengenali diri kita. Saudara, saya sangat terpukul di saat saya membaca satu firman Tuhan untuk bagaimana kita belajar mengenal diri kita. Saya ngajak saudara membuka beberapa bagian. Pertama, saya mengajak saudara membuka di dalam Yesaya pasal 64.
Yesaya 64. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kita buka sama-sama. Yesaya 64 ayat ke-6. Sudah menemukan? Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di saat kita melihat sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka sebagaimana kita berpengharapan di dalam Kristus, maka ayat 6 ini mengatakan, kalian adalah seperti orang najis. Kalian seperti orang najis. Najis itu apa? Orang yang sudah menjijikkan, orang yang punya akan satu hal yang tidak bisa diampuni. Kamu sudah betul-betul memiliki satu kehidupan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan segala kesalehan kami dikatakan seperti apa? Seperti kain kotor. Saudara, kalau kain kotor di sini yang dimaksud adalah kain apa, saudara? Maaf ya, kain kotor itu seperti kalau sekarang itu adalah softtek. Perempuan di saat hari datang bulan, mereka harus pakai softtek. Tapi zaman dulu ada softtek nggak? Zaman dulu ada softtek nggak? Nggak ada softtek. Dan kalau saudara coba pikir, kalau sekarang saya nggak pernah pakai softtek ya, tapi saudara coba pikir, di saat saudara yang wanita, di saat datang bulan sudah pakai softtek, saya ingin tanya, di zaman dulu mereka pakai apa? Mereka pakai kain, saudara. Mereka pakai kain di mana untuk supaya menahan akan setiap derasnya akan apa yang keluar di saat hari datang bulan itu. Dan di saat mereka kain itu pada saat dikenakan, lalu setelah mereka kain itu harus tertimpa dengan apa yang menjadi tanda kutip darah kotor di situ, ya, maka di situ kain itu ada nggak, saudara? Setelah pakai itu lalu dicuci lalu dipakai lagi. Saudara, kalau sekarang pakai softtek, ada nggak yang softteknya dicuci lagi terus dipakai lagi? Pernah ada nggak? Apa memang pernah ada? Nggak ada kan ya? Semua softtek itu kalau dipakai, setelah dipakai langsung dibuang. Demikian juga di zaman tradisi orang Yahudi. Pada saat perempuan-perempuan mereka di dalam datang bulan mereka tutupin dengan kain. Dan pada saat kain itu kena darah kotor itu, maka itu harus dibuang. Dan zaman itu bukan hanya buang saja, dibakar. Harus dibakar. Kenapa? Karena itu tidak layak dilihat. Karena itu hanya soal private, khususnya dalam kehidupan perempuan. Sekarang kita lebih tahu, gitu kan, lebih open sekarang. Informasi juga luar biasa dan sebagainya. Zaman dulu itu tabu, saudara. Maka mereka pada saat kainnya sudah kotor tanda kutip, maka kain itu harus dibuang. Dan di saat ayat ini mengatakan, kesalehan kamu seperti kain kotor. Di sini dia sedang membicarakan tentang satu hal, seperti softtek yang penuh dengan warna itu. Maka di situ kamu seperti itu. Dan pada saat kamu seperti itu, kamu seharusnya ditempatkan di mana? Kamu seharusnya dibuang di tempat sampah. Dan di dalam tradisi dahulu bukan cuma dibuang saja, tapi harus dibakar. Maka di sini kok kita bisa baca diri kita, saudara. Who am I? Siapakah saya? Siapakah saya yang harus berpengharapan pada Kristus? Kita harus sadar bahwa kita di hadapan Tuhan kita cuma kain kotor yang layak dibuang dan dibakar. Kalau kita kembali pada tradisi Yahudi, maka saudara, kita adalah kain yang begitu kotor. Baik secara being, secara potensi diri kita, secara pengetahuan kita, secara knowing, maupun secara doing, secara perbuatan kita. Being, knowing, doing. Kita punya diri, kita punya pikiran, kita punya kelakuan. Semuanya bagaikan kain kotor yang hanya layak untuk dibuang dan dibakar. Saudara, jika Tuhan tidak memberikan pengharapan bagi kita,
kita akan seperti itu. Yaitu apa? Kita akan dibuang, kita akan dibakar, dan kita tidak akan memperoleh pengharapan lagi. Maka pengharapan kenapa harus diutamakan di dalam Kristus? Karena cuma Kristus saja yang turun ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa kita. Dan dia bukan hanya sekedar mati, tapi dia bangkit di atas kematian, menunjukkan bahwa ada life after death, ada kehidupan setelah kematian. Dan hanya dalam Kristus saja, maka kita dapat hidup dengan beres, hidup dengan suci, hanya di dalam pengharapan Kristus. Tanpa Kristus tidak mungkin ada. Kenapa? Dari seluruh pendiri agama, tidak ada yang turun ke dalam dunia rela mati untuk menebus dosa manusia. Boleh cek. Dari seluruh kepercayaan, dari seluruh aliran, dari seluruh akan konsep agama, tidak ada konsep penebusan, konsep keselamatan yang tercurah untuk menebus dosa manusia. Cuma satu, dan itu adalah the one and only, cuma ada dalam Kristus Yesus. Maka saudara, dia rela memberikan pengharapan bagi kita. Maka kita yang tidak layak, yang seharusnya dibuang dan dibakar, Tuhan mau terima. Bayangkan, softtek yang sudah dibuang tempat sampah, diambil lagi, dicuci dengan sebersih mungkin. Sudah, bukan nanti dijual lagi gitu ya, tapi dibersihkan dan dilayakkan menjadi baru. Sudah, ini menjadi satu hal, Kristus mengasihi kita seberapa besar. Kristus betul-betul peduli dengan kita seberapa besar. Tuhan begitu menyayangi dan juga care dengan kita seberapa besar. Tuhan bukan kepo, saudara. Care sama kepo itu tipis banget. Ya, kepo itu kan kita tanya, lu siapa, dari mana, ini. Kadang-kadang ada loh yang, waduh kepo banget sih orang tanya gua kan gini. Dan saudara, saya pernah satu kali, saya waktu itu melihat satu anak itu tanyanya lucu sekali memang. Waktu itu kita mengadakan satu kelas sekolah Alkitab liburan di Beijing. Lalu kita mengadakan satu tema tentang proclaiming your faith. Nah, pada saat kita pakai tema itu, lalu ada satu anak dari Tianjin datang, dan pada saat dia datang, dia tanya sama satu anak, Chinese New Year kemana? Terus akhirnya, makan apa? Sama siapa? Tanya begitu kan. Langsung semua bilang, kepo amat sih lu, gitu kan. Kok kepo sih? Dia bilang, saya ini berusaha mau care lu sama jemaat. Saya berusaha mau care lu. Saya dari Tianjin mau care dengan anak-anak yang ada di Beijing. Kok dianggap kepo sih? Sebenarnya, kalau gitu, kita seharusnya bagaimana? Kalau kita mau care aja lalu dibilang kepo, berarti kita memberitakan Injil di saat kita mau menjadi konselor, lalu kita mau mengkonseling seseorang, kita mau berbicara lebih dekat dengan seseorang. Kalau apa-apa kepo, berarti sumbangsi orang Kristen apa? Luar biasa ya, saudara. Akhirnya dia bilang, bahwa apa? Kita tuh harus care dengan jemaat, kita tuh harus care dengan teman-teman kita harus care. Kepo itu adalah produk dari individualisme. Wah, saya dengar itu, anak luar biasa. Ya, S2 Chinese language di Tianjin. Dan dia mengatakan, justru kepo itu adalah produk dari individualisme. Saya langsung agree, saya langsung bilang, setuju. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan sesuatu, kita mau terjun untuk apa? Untuk menyatakan satu care kita pada orang lain. Memang seringkali kita akan ditolak. Dan penolakan itu adalah penolakan kenapa? Dia berkata, it's not your business. Tapi saudara, itulah dunia. Dunia kita hari ini sudah tidak lagi bisa membaca caring yang tulus. Manusia seringkali negatif thinking terhadap setiap caring manusia. Kalau biasanya aku bilang, kalau caring pasti ada maunya. Ya kan? Kalau gua deket-deket sama lu, gua baik-baik sama lu, pasti ada maunya. Nah, seringkali kita sudah negatif thinking. Padahal apa? Not every people do like that. Tidak semua orang pada saat dia care, dia mengharapkan sesuatu. Ada loh orang yang justru care dan dia tidak mengharapkan sesuatu, tapi dia belajar untuk apa? Untuk menuangkan semua untuk melakukan apa. Maka orang-orang demikian cuma adalah orang yang bagaimana? Orang yang disentuh hatinya di dalam Kristus. Orang yang disentuh hati dalam Kristus,
Dia tidak peduli dia kepo atau kagak kepo. Dia belajar untuk care, belajar untuk menyelami pergumulan orang lain. Nah, maka pada saat kita melihat di sini, seringkali kita hanya mengingat Tuhan di saat kita butuh, dan seringkali kita melupakan Tuhan di saat kita tidak membutuhkan Dia. Saya pernah punya kesempatan di khotbah di Guangzhou, dan saya sangat tertarik di saat apa? Saya waktu masuk dalam hotel tempat di mana tempat ibadah itu berjalan, lalu saat masuk dalam toilet, saya langsung nggak tahu, tiba-tiba ting, toilet ini adalah benda mati yang begitu setia. Karena saya waktu masuk dalam toilet itu, saya melihat toilet itu hotel yang lumayan bagus, tapi toiletnya isinya, waduh, luar biasa, jorok pol, dan jorok banget. Waktu saya masuk, ini hotel bintang 3, bintang 4, tapi WC-nya kayak bintang Kejora, gitu sebenarnya. Dan saya lihat tuh, parah banget. Lalu saya lihat, belajar dengan satu hal, toilet ini diperlakukan tidak adil dengan manusia yang melakukannya dengan sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Tapi toilet itu rela menerima semuanya itu. Dia benda mati, nggak bisa bela. Tapi kalau dia makhluk hidup, dia akan bisa apa? Kurang ajar lu kotorin gua istilahnya bersih begini, kamu kotori gua begini. Tapi nanti saya belajar apa? Satu hal, toilet lebih setia di dalam fokus. Itu apa? Toilet memang diciptakan untuk menerima apa yang dibuang oleh manusia, baik gede maupun kecil, semuanya itu dia dengan setia menerima. Karena dia fungsinya di situ. Nah, tapi dia selalu dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena gak butuh. Dan dia akan diingat kalau apa? Kalau kalian butuh, ya kan? Kalian kebelet pipis, tegang nih, tegang banget. Dari apa? Akhirnya sudah cari pikiran cuma satu, gua gak mau, gua ke McDonald, gua bukan mau makannya, gua ke McDonald cuma mau toiletnya, gitu kan? Pergi ke Taita atau gimana? KFC lantai 3, udah ingat, gitu kan? Nah, seperti itu. Maka pada saat kita lihat di sini, inilah yang harus kita coba untuk lihat. Seringkali diri kita menempatkan pengharapan Tuhan cuma di dalam apa yang kita lihat secara manusia. Maka inilah satu hal yang pertama, kenalilah diri kita masing-masing. Siapakah kita? Tetapi pengenalan kita terhadap diri tidak bisa lepas dari pengenalan akan Tuhan. Maka saya mempoinkan kenalilah Allah dan kenalilah diri. Ini tidak bisa dilepaskan. Kita dapat mengenal diri kita di hadapan Tuhan, di mana Tuhan membaca kita seperti kain kotor. Tapi kita coba untuk melihat bagaimana dengan saya di hadapan Tuhan, pengharapan saya di hadapan Tuhan. Saya mau saudara melihat di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Saya akan membacakan 10 ayat ini kepada saudara. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Yang tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis, yaitu duri itu,
mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, ayat 2 pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 di sini menunjukkan bahwa apa? Paulus merasa melihat, ada orang yang bisa dipakai Tuhan, diangkat ke surga dan berdirikan akan satu privilege yang luar biasa. Tetapi Paulus minta apa? Paulus minta duri yang ada dalam daging ini. Tuhan, kau bisa ambil. Kalau ada ini, jangan ada berada dalam hidupku lagi. Dan dia 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia 3 kali meminta pengharapan dari Tuhan. 3 kali minta Tuhan, show me the way. Untuk apa? Untuk aku bisa tercabut dari duri ini. Tetapi sudah, pada saat Paulus minta disembuhkan, duri itu diambil dari dirinya, Tuhan mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tak menjawab sudah seakan-akan Yesus. Seakan-akan Allah tidak memberikan jawaban. Cuma dikatakan, cukuplah kasih karunia. Sudah, kadang-kadang kita melihat Tuhan seakan-akan tidak menjawab apa yang kita doakan. Di saat kita mau meminta pengharapan kepada Kristus, Kristus hanya mengatakan, cukuplah kasih karunia. Pertanyaannya adalah, kenapa sudah kita dibiarin? Kenapa Paulus dibiarin? Justru kita melihat, pada saat duri itu tidak dicabut dari diri Paulus, maka yang tercatat di situ yaitu apa? Yaitu dia berkata, ayat 10, karena itu aku senang, aku bersuka cita, dan aku rela di dalam kelemahan, rela di dalam siksaan, rela di dalam kesukaran, rela di dalam penganiayaan, rela di dalam kesesakan. Karena jika aku lemah, maka aku dikuatkan. Saudara, inilah satu kesaksian bahwa apa? Jangan kita berpengharapan di dalam Kristus hanya melihat dari apa yang secara luar. Tapi justru pengharapan kita di dalam Kristus harus kita lihat di dalam apa yang menjadi penetapan Tuhan. Maka anugerah Tuhan itu cukup bagiku untuk apa? Untuk kita melihat Tuhan yang memberikan pengharapan. Saudara, Musa waktu dipakai oleh Tuhan, dia melihat, aku tidak layak, aku tidak bisa ngomong, aku kurang pinter, dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan apa? You must to go there. You must go to the Pharaoh. Kamu harus pergi kepada Firaun dan berkata, let my people go. Lalu dia bertanya, siapa yang akan percaya? Katakan, yang berkata adalah, I am who I am. Aku adalah aku, dan aku yang mengirim engkau. Mungkin pada saat Musa mengerti, gila, Tuhan itu siapa? Lalu akhirnya I am who I am. Gak jawab banget. Tapi justru anugerah Tuhan memimpin Musa untuk dapat menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi nabi Tuhan. Maka saudara, dan akhirnya pada saat Tuhan memberikan satu covenant, yaitu I will be your God and you will be my people. Aku adalah Allahmu dan kamu adalah jemaatku. Maka di situ Allah menyatakan bahwa apa? Jangan berpengharapan hanya di dalam mata jasmanimu. Justru aku adalah Allah dan aku memimpin engkau di dalam kehidupan kamu, di dalam secara roh, untuk memimpin engkau dapat melihat kepastian keselamatan bukan dilihat dari luar, tapi di dalam roh untuk Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, berpengharapan dalam Kristus mengajak kita untuk bukan hanya mengenali Allah dan mengenali diri kita, tapi berpengharapan dalam Kristus juga mengajak kita untuk mengenali bijaksana Tuhan, mengenali bijaksana diri kita. Yang mana yang bijaksana Tuhan, yang mana yang bijaksana kita, yang mana hikmat kita, yang mana hikmat Tuhan, yang mana kehendak Tuhan, yang mana kehendak kita. Seringkali kita mengatakan, kalau saya mengalami experience berkali-kali, maka saya akan jadi orang yang lebih expert. Seringkali manusia bilang begitu kan? Ya kan? Kalau kamu punya experience, kamu punya pengalaman, kamu akan lebih expert.
Untuk apa? Untuk tidak jatuh di dalam, misalnya jatuh di dalam hal-hal yang menjatuhkan kita. Tapi saya ingin bertanya, saudara, sungguhkah experience pasti membuat saudara lebih expert? Apakah pasti dengan adanya experience, kamu ada experience itu sebuah pengalaman, misalnya kamu di Taipei 10 tahun atau 20 tahun, 30 tahun, apakah pasti menjamin bahwa kamu lebih pengalaman? Ya? Apakah pasti menjamin bahwa kamu lebih pengalaman? Saudara, saya dulunya berpikir bahwa dengan saya punya di dalam, misalnya saya ada di Taipei 20 tahun, maka saya pasti lebih berpengalaman dari orang lain. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa itu tidak absolut. Kenapa, saudara? Akhirnya saya pernah, setiap kali saya traveling, saudara, kalau dari satu kota ke kota lain, khususnya di dalam musim semi sama musim dingin, saya gampang sekali sakit. Ya. Kalau misalnya dari Guangzhou itu 20 derajat. Lalu saya langsung terbang ke Beijing, itu langsung sakit. Kenapa? Kadang-kadang 20 derajat, sampai di Beijing situ sudah 4 derajat, 6 derajat. Langsung peng gitu kan. Terus dari yang Beijing 4 derajat, balik lagi ke Guangzhou 20 derajat. Itu langsung drastisnya itu kerasa banget. Dan akhirnya apa? Seringkali sakit, seringkali flu dan sebagainya. Lalu akhirnya saya saking seringnya flu sampai harus bawa obat tiap kali. Akhirnya saya menemukan satu realita. Heran ya, saya ini harusnya expert di dalam flu. Harusnya saya itu expert di dalam apa? Di dalam kamau. Saya harusnya expert di dalam apa? Expert di dalam bagaimana saya menahan supaya saya nggak sakit dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita berusaha untuk apa? Supaya itu tidak terjadi. Tapi kita sudah sakit flu berkali-kali. Pernah nggak, saudara, lihat bahwa apa? You tambah bijaksana nggak? Dengan kamu sakit flu berkali-kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, kamu lebih bijaksana nggak? Masih jatuh nggak di dalam sakit flu dan sebagainya? Seringkali kita bilang pengalaman pasti menjamin. Pertanyaannya, apa? Are you sure? Tidak absolut. Bukan berarti nggak benar ya, ada benarnya. Tapi itu separuh kebenaran. Kenapa? Karena ada juga yang sakit flu berkali-kali, beratus-ratus kali, tetap masih flu. Sudah makan obat pun, sudah jaga badan pun, sudah minum apa yang sehat pun, akhirnya juga sakit flu juga. Maka pertanyaan kita adalah, apakah experience dapat membuat engkau lebih bijaksana? Apakah dengan kita punya kepintaran diri membuat engkau lebih bijaksana? Saudara, maka saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana saya memahami bijaksana. Yang saya terakhir akan menutup di dalam 5 poin, khususnya how to understand wisdom. Bagaimana saya dapat memahami bijaksana. Hal yang pertama, bijaksana bukan hasil kepintaran manusia. Bijaksana bukan hasil dari kecerdikan manusia. Kenapa? Karena bijaksana itu cuma milik Tuhan. Dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu bijaksana. Maka bijaksana bukan hasil kecerdikan manusia, tapi itu adalah original dari Tuhan. Kedua, bijaksana itu adalah akibat kita dipimpin oleh Tuhan. Maka saya bisa bijaksana itu adalah karena Tuhan yang berinisiatif, dan kita akhirnya bisa berbijaksana karena akibat dari pimpinan Tuhan. Jadi Tuhan berinisiatif memimpin saya, dan akhirnya yang pimpinan itu akhirnya mengakibatkan saya untuk apa? Mengalami pimpinan Tuhan. Jadi ada inisiatif Tuhan, originalitas Tuhan yang menggerakkan saya untuk saya mengalami akibat, untuk saya bisa apa? Mengalami pimpinan Tuhan dengan bijaksana. Itu poin kedua. Poin ketiga, yaitu bijaksana tidak mungkin bermain di area kotor. Bijaksana tidak ada di tempat yang tidak bersih. Bijaksana selalu bersih, karena bijaksana datangnya dari Tuhan. Maka di saat saudara pinter tapi licik, sudah, itu bukan bijaksana. Ya. Licik di dalam Alkitab memang ada, ya, cerdas seperti apa? Ular, mosok.
Licik seperti siapa? Hah? Hah? Cerdas seperti ular. Terus tulus seperti merpati. Ya. Kita bukan belajar liciknya, belajar cerdasnya. Nah, pada saat kita melihat bagaimana kita melihat sikap kita yang bijaksana yang dipimpin oleh Tuhan, kita tidak boleh jatuh di dalam apa yang kotor, apa yang licik, apa yang tidak beres. Karena bijaksana bersih. Keempat, yaitu bijaksana tidak akan muncul dari kejahatan maupun tidak akan muncul dari dosa. Karena bijaksana dari Tuhan, maka bijaksana pasti bertentangan dengan dosa. Maka bijaksana pasti akan menggelisahkan saudara. Saudara tidak mungkin akan menerima bijaksana itu dengan gampang. Kenapa? Karena natur kalian itu sudah jatuh dalam dosa. Natur saya juga sudah jatuh dalam dosa. Pada saat menerima bijaksana Tuhan, sekarang kita bisa kata, tidak mungkin. Bijaksana Tuhan terlalu suci, terlalu bersih. Tidak mungkin dunia ini sudah kotor, sudah gelap dan sebagainya. Bijaksana ini mau taruh di sini. Tidak mungkin. Seringkali kita merasakan tidak mungkin. Dan ada pro and kontra. Seakan-akan itu tidak relevan, tidak cocok dengan apa? Dengan dunia ini. Seakan pengharapan Tuhan pun tidak cocok dengan kehidupan kita. Tapi justru pengharapan Tuhan penuh bijaksana. Maka karena dunia tidak cocok, dunia harus kembali kepada kecocokan yang benar. Dan cuma ada dalam bijaksana Tuhan. Maka bijaksana tidak akan muncul dari kehidupan kejahatan manusia maupun dosa manusia. Bijaksana cuma ada di dalam prinsip yang benar. Dan terakhir, bijaksana membuat menjadi buah hidup yang benar. Jadi kalau orang hidup benar, maka dia pasti hidup bijaksana. Kalau dia hidup sesuai dengan original dari Tuhan, maka dia pasti orang yang berpengharapan dengan benar. Dan pengharapan yang benar cuma ada, bijaksana yang benar, hikmat yang benar cuma ada di dalam Kristus Yesus. Maka setiap kali di saat kita mengalami begitu banyak akan tantangan-tantangan kita, kepada siapa kita meletakkan bijaksana kita? Terakhir saya melihat bagaimana ada seorang anak yang ada di China, ya di Beijing, dia sekolah di Tsinghua University. Lalu pada saat dia datang, dia bukan orang Kristen, dia lulusan dari Amerika di Fullerton University. Dan pada saat dia datang, dia bukan orang Kristen tapi dia seorang yang ateis, orang Jawa. Dan pada saat dia datang, lalu mengatakan, mana pendetamu? Saya mau ketemu. Langsung bilang, saya mau bercakap-cakap dengan dia. Lalu pada saat itu saya ada di situ. Akhirnya saya bicara dengan dia. Waktu bicara sama dia, wah, dia senang. Kenapa? Punya teman bicara. Udah bicara, debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Tiap minggu debat terus, telepon, debat, dan sebagainya. Lalu pada saat saya harus keliling, pelayanan keliling, lalu dia kangen dengan saya. Wah, saya senang juga dikangenin. Tapi dikangenin bukan untuk apa, tapi dikangenin untuk debat. Dia bilang, Kodan, kapan lu datang lagi balik Beijing? Mulut gua udah gatel nih mau ngomong sama lu. Wah, kalau dikangenin untuk bicara something yang loving gitu masih oke. Mulut gua gatel mau debat sama lu, sudah. Saya waktu dengar itu langsung, aduh, ini orang bikin gua tidak nyaman. Tapi justru dia butuh pengharapan. Saya harus rela, saya harus belajar rela. Katanya apa? Ya udah, tunggu minggu depan ya, gua datang ya, kita ngomong-ngomong lagi ya. Iya, cepetan, gatel nih, gua garuk-garuk terus nih. Dia seperti itu. Oke. Akhirnya ketemulah di Beijing, ngomong lagi. Dan selalu tahu, 1 tahun terjadi perubahan drastis, radikal banget. Dan dia dari awal, saudara, apa yang terjadi? Dari awal dia kalau datang tuh selalu lebih pagi. Misalnya hari ini jam 9 kebaktian, dia kalau datang setengah 9 datang. Nggak ada yang datang. Kenapa dia pakai setengah jam itu? Mau ngomong-ngomong sama saya. Dan selalu pas 8.30, ting tong, langsung ketemu, langsung bicara setengah jam. Setelah itu masih ngomong-ngomong dengan teman-teman yang lain, baru ibadah. Malah orang Kristennya telat semuanya. Wah, itu parah. Ya, ini kalian juga pelajaran buat kalian juga ya. Gitu ya. Nah, lalu selama 1 tahun dia selalu begitu. Selalu setengah jam lebih pagi dan ngajak saya ngomong
setengah jam itu, lalu besoknya setelah kebaktian dilanjut lagi. Gitu. Nah, tiap kali selalu begitu. Nah, waktu dia mau back for good, sudah mau pulang ke Indonesia, dia bilang, "Ko Daniel, boleh nggak saya bersaksi sedikit?" Oh, saya bilang, ya boleh lah, karena kamu kan sudah setahun ibadah sama kita, lalu akhirnya kamu sekarang mau memberikan ya suka dukanya atau sharing something gitu ya. Saya pikir itu suka duka yang luar biasa, karena biasanya kan nangis-nangisan gitu ya. Biasanya, iya aku udah berapa tahun gini. Tahu nggak? Dia waktu naik, dia berdiri, lalu dia bilang, "Saya mau berkata satu poin." Gitu apa? Saya hidup, dan 1 tahun yang lalu, saya dekat sama Ko Daniel, isinya cuma debat doang. Debat. Dan saya dari awal, saya memang mau cari kebenaran. Maka saya setiap kali datang, saya tahu datang lebih pagi. Untuk apa? Untuk punya kesempatan sedikit untuk bicara sama Ko Daniel. Lalu dia mengatakan, dan setiap kali selama 1 tahun ini saya tidak pernah telat. Lalu dia harus mengatakan, dan saya ingin tanya, saya ini bukan orang Kristen. Dan setelah setahun ini, akhirnya saya mengambil keputusan di depan kalian, di depan jemaat, saya mengatakan, hari ini saya mengambil keputusan di orang Kristen. Woi, semua tepuk tangan. Puji Tuhan, semua gitu kan. Tapi saya, meskipun saya berani mengatakan sebagai orang Kristen, tapi saya mau say something. Apa? Saya nggak menjadi orang Kristen kayak kalian. Jadi yang pertama, puji Tuhan. Terus akhirnya kedua, tapi saya nggak mau model kayak kalian. Kenapa gitu? Dia mengatakan, kalian orang Kristen, saya bukan Kristen. Saya cari kebenaran, saya lebih pagi dari kalian. Kalian orang Kristen, kenapa kamu telat? Saya pertama langsung kaget. Dia ngomong masuk gini kenceng ya. Luar biasa. Tapi ada poinnya. Akhirnya saya bilang, ya sudah lah. Langsung dia bilang, kalau saya jadi orang Kristen, model kayak kalian, kalau melihat hidup kalian, saya nggak akan jadi orang Kristen. Saya waktu dengar itu dalam hati, puji Tuhan. Dia istilahnya memberikan kesaksian luar biasa. Tapi saya menjadi orang Kristen. Kenapa? Bukan masalah urusan telat dan telat. Tapi urusan saya adalah karena Tuhan yang menyadarkan bahwa Dia memang adalah pengharapan saya. Dan Dia mengumumkan Dia jadi orang Kristen. Dan Dia mengatakan, kalian ayo perbaiki sama-sama hidup. Datang lebih pagi dan sebagainya. Jangan jadikan, kalau saya mau jadikan kalian jadi batu sandungan, bisa. Nah setelah dia mau seperti itu, doakan supaya saya nggak model kayak kalian. Akhirnya benar-benar didoain sudah. Ya, saya sampai waktu itu nggak bisa lupa kejadian tahun 2008 itu nggak bisa lupa. Nah setelah itu justru anak ini akhirnya dapat sampai sekarang jadi orang Kristen yang baik. Nah, pengharapan di dalam Kristus bukan dilihat secara fisikal, tapi kita harus melihat pengharapan di dalam Kristus itu melampaui setiap kesulitan, melampaui setiap kelemahan, melampaui setiap apa yang membatasi kita. Justru pengharapan dalam Kristus menerobos semuanya itu, karena cuma Dia satu-satunya jalan kebenaran hidup yang bisa menerobos. Tidak ada jalan yang lain, cuma di dalam Dia. Kita Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tutup bersama-sama dalam doa, semua bangkit berdiri, dan kita bersama-sama buka suara, kita berdoa supaya setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar sungguh-sungguh menggelisahkan hati kita masing-masing, untuk kita berani untuk melihat pengharapan Kristus harus terus merenew kita, menjadi pegangan hidup kita. Dan biarlah Tuhan yang terus mengajak setiap kita masing-masing, mengingatkan kita masing-masing untuk senantiasa memegang pengharapan itu, tidak mau melepaskannya. Apapun situasinya, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap berpegang kepada Dia, dan kita memohon supaya Tuhan yang senantiasa terus memimpin hidup kita, baik maupun tidak baik, enak maupun tidak enak. Bagaimana kita tetap melihat pimpinan Tuhan, dan itu adalah yang terbaik, yang terbenar, dan yang paling agung di dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan. Saya rindu semuanya buka suara, kita bersyukur atas firman Tuhan dan berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita masing-masing.
Semua buka suara, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak suka kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur atas setiap apa yang menjadi satu hal di mana kami yang hanyalah seperti kain kotor, di mana kami tidak punya kelayakan apa-apa, tapi Tuhan, Engkau mau untuk memakai kami, Engkau mau menerima kami, Engkau mau mengasihi kami, dan Engkau masih mau memperbarui kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang ada di kami masing-masing. Jangan biarkan kami hidup begini-begini saja. Jangan biarkan kami hidup tanpa perubahan, tanpa akan satu pengharapan. Dan kami hanya hidup hanya di dalam konsep yang salah. Tapi kami rindu ya Tuhan, untuk kami kembali kepada kebutuhan yang paling hakiki, yaitu Kristus, yaitu Tuhan dan Roh Kudus, yang senantiasa menjadi kebutuhan terbesar yang paling absolut di dalam hidup kami masing-masing. Jangan biarkan kami tidak bertumbuh, jangan biarkan kami tidak berbuah, jangan biarkan kami tidak dapat menjadi berkat. Tapi kami rindu ya Tuhan, hidup kami dapat senantiasa hanya di bawah, di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan